Selamat datang bulan Ramadan, bulan penuh berkah dan ampunan. Marhaban ya Ramadan tiba, semoga puasa kita diterima. Jakarta tanggal 14 Maret tahun 2024. Asosiasi Katalog Elektronik Nasional (AKEN) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang, Jasa Pemerintah (LKPP) menggelar acara buka puasa bersama atau Ramadan Iftar pada Kamis, tanggal 14 Maret tahun 2024, di Fraser Residence Sudirman, Jakarta. Acara ini diadakan sebagai bentuk rasa syukur dan ajang mempererat jalinan tali silaturahmi. Acara ini turut dihadiri oleh beberapa tokoh penting, termasuk Pelaksana Tugas Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP Patria Susantosa, Kepala Pusat P3DN Kemenperin Nila Kumalasari, Ketua Umum Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia IFPI Tri Wahyu Widodo, dan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha TIK Nasional APTIKNAS Sugiharto Santoso. Ketua Umum AKEN, Sutardi Huang, dalam sambutannya mengatakan, kegiatan buka puasa bersama ini dilaksanakan untuk mempererat hubungan kerjasama yang baik antara pemegang kebijakan yakni LKPP dan para pelaku pengadaan barang dan jasa. Selama ini AKEN mendukung penuh pengembangan e-katalog versi terbaru 6.0. Semoga melalui pertemuan di bulan berkah ini semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintahan, terus mendukung penggunaan produk TKDN. Sutardi Huang adalah Ketua Umum Asosiasi Katalog Elektronik Nasional (AKEN). AKEN adalah asosiasi tingkat nasional yang terdiri dari seluruh pelaku usaha katalog elektronik dan lainnya, termasuk retailer, distributor, dan pemegang merek prinsipal di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP). Sebagai Ketua Umum AKEN, Sutardi Huang memimpin organisasi ini dan berperan penting dalam mempererat hubungan kerjasama antara pemegang kebijakan LKPP dan para pelaku pengadaan barang dan jasa satu. Dia juga menekankan dukungan AKEN terhadap pengembangan e-katalog versi terbaru 6.0 dan harapan agar semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah terus mendukung penggunaan produk tingkat komponen dalam negeri TKDN. Sutardi Huang juga aktif dalam berbagai acara dan kegiatan yang melibatkan AKEN. Misalnya, dia hadir dalam acara Indonesia Sustainable Procurement Expo (ISPE) 2023 yang diselenggarakan oleh AKEN 1. Pada acara ini, Sutardi Huang memberi semangat kepada para stakeholder pengadaan untuk berusaha mencapai target penyerapan anggaran sebesar Rp500 triliun transaksi di e-katalog. PIT, Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP, Patria Susantosa, dalam pidatonya menekankan pentingnya katalog elektronik sebagai marketplace pemerintah yang dapat mempercepat proses dan transparan. Lembaga pemerintah harus bisa memiliki strategi yang tepat agar bisa menghadirkan yang terbaik dalam proses pelayanan masyarakat dengan cepat, ujarnya. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang, Jasa Pemerintah (LKPP) adalah lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. LKPP memiliki tugas dan fungsi utama sebagai penetapan kebijakan barang jasa pemerintah. LKPP bertugas untuk menyusun kebijakan dan regulasi terkait pengadaan barang jasa pemerintah, dengan tujuan agar pengadaan barang, jasa pemerintah yang dibiayai dengan APBN/APBD dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien serta lebih mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan yang adil bagi semua pihak. LKPP juga berfungsi sebagai marketplace pemerintah yang dapat mempercepat proses dan transparan dalam pengadaan barang dan jasa 4. Selain itu, LKPP juga berperan dalam upaya peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap impor. Pelaksana Tugas PIT, Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP, Patria Susantosa, memegang peran penting dalam transformasi digital di LKPP. Dia berperan dalam pengembangan katalog elektronik, sebuah marketplace pemerintah yang dapat mempercepat proses dan transparan dalam pengadaan barang dan jasa. Namun, Patria Susantosa menekankan bahwa meski sistem ini dirancang untuk mempercepat dan memperjelas proses, hal ini tidak dapat menjamin tidak terjadinya tindak pidana korupsi. Sebagus-bagusnya suatu sistem apabila pelakunya bersekongkol maka sistem tersebut akan jebol juga, katanya. Oleh karena itu, dia menekankan pentingnya pengawasan dalam proses pengadaan barang jasa (PBJ). Dengan adanya pengawasan,
potensi penyimpangan dalam proses PBJ dapat lebih cepat teridentifikasi. Untuk itu, LKPP telah meluncurkan fitur pengawasan e-audit untuk mencegah kecurangan pada katalog elektronik. Patria Susantosa dan timnya terus berupaya meningkatkan sistem ini secara cepat dan berkala, seperti penambahan fitur dan layanan, agar dapat selaras dengan target transaksi yang telah ditetapkan. Sementara itu, Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri P3DN Kemenperin, Nila Kumalasari, menjelaskan bahwa program P3DN adalah langkah strategis untuk memperkuat industri dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap impor. Program P3DN merupakan salah satu langkah strategis untuk memperkuat industri dalam negeri, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor, katanya. Nila Kumalasari adalah Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri P3DN di Kementerian Perindustrian Kemenperin, Republik Indonesia. P3DN adalah sebuah program yang dirancang untuk mendukung industri dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap impor. Nila Kumalasari memiliki peran penting dalam implementasi dan pengembangan program P3DN. Pada tahun 2021, dia mengumumkan bahwa Kemenperin akan memfasilitasi sertifikasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) melalui Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp112 miliar. Dia berkomitmen untuk memperkuat industri dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap impor. Program P3DN dianggap sebagai langkah strategis untuk mencapai tujuan ini. Nila Kumalasari dan tim P3DN terus berupaya untuk memfasilitasi dan mendukung perusahaan dalam negeri dalam proses sertifikasi TKDN, yang merupakan bagian penting dari program P3DN. Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum IFPI, Triwahyu Widodo, menekankan pentingnya komitmen moralitas dari para pelaksana pengadaan barang jasa agar tidak terjebak dalam perilaku menyimpang. Pengadaan barang jasa pada instansi pemerintah mempunyai peran sangat penting dalam menunjang pembangunan pemerintah, sambungnya. Triwahyu Widodo adalah Ketua Umum Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (IFPI). IFPI adalah organisasi profesi untuk jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa pemerintah di Indonesia, yang beranggotakan aparatur sipil negara ASN pengelola pengadaan barang jasa pemerintah. Organisasi ini memiliki anggota mencapai 3.000 orang di seluruh Indonesia dan memiliki 18 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW). Triwahyu Widodo memimpin organisasi ini dan berperan penting dalam memastikan bahwa para pelaksana pengadaan barang jasa memiliki komitmen moralitas agar tidak terjebak dalam perilaku menyimpang. Dia juga menekankan peran penting pengadaan barang jasa dalam menunjang pembangunan pemerintah. Selain itu, Triwahyu Widodo juga aktif dalam berbagai acara dan kegiatan yang melibatkan IFPI. Misalnya, dia hadir dalam acara silaturahim pejabat fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa pemerintah di Surabaya yang menghasilkan pembentukan tim formatur kepengurusan IFPI. Project Director Govtech Procurement Telkom Indonesia, Rahmat Danu Andika, menyebutkan bahwa Telkom berkomitmen penuh mendukung LKPP dalam pengembangan lokapasar pemerintah. Saat ini, Telkom Indonesia telah mulai melakukan upaya peningkatan sistem secara cepat dan berkala, seperti penambahan fitur dan layanan, agar dapat selaras dengan target transaksi yang telah ditetapkan, ujarnya. Rahmat Danu Andika adalah Project Director Govtech Procurement di PT Telkom Indonesia. Dia memegang peran penting dalam pengembangan platform marketplace pemerintah yang bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP). Rahmat Danu Andika dan timnya berkomitmen penuh mendukung LKPP dalam pengembangan marketplace pemerintah. Telkom Indonesia telah mulai melakukan upaya peningkatan sistem secara cepat dan berkala, seperti penambahan fitur dan layanan, agar dapat selaras dengan target transaksi yang telah ditetapkan. Dia juga berperan dalam simulasi operasional MPP digital yang mampu mendefinisikan baselin dari matriks-matriks apa yang sebetulnya harus diukur. Harapannya dari matriks dasar, kita bisa cek bersama, kita bisa mendefinisikan matriks suksesnya, ujar Andika. MPP Digital adalah sebuah platform yang dirancang oleh pemerintah Indonesia untuk mempercepat pelayanan publik melalui digitalisasi 12. Platform ini menggunakan skema single sign-on yang diterapkan pada semua lini pelayanan publik di lingkup pemerintah daerah,
di mana masyarakat dapat mengakses semua layanan hanya dengan menggunakan satu akun saja dan cukup sekali mengunggah dokumen persyaratan layanan. MPP Digital menjadi bagian dari portal pelayanan publik yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam menggunakan layanan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, tanpa perlu mengunduh banyak aplikasi. Penyelenggaraan MPP Digital juga merupakan upaya percepatan transformasi digital dan untuk mengatasi kesenjangan digital di Indonesia. MPP Digital diarahkan untuk mengambil peran dalam edukasi dan pendampingan bagi masyarakat dalam penggunaan pelayanan publik berbasis elektronik pada portal pelayanan publik. Rahmat Danu Andika berharap inovasi ini dapat menjadi breakthrough dalam lompatan ekosistem digital di Indonesia yang memberikan nilai tambah luar biasa terhadap efektivitas dan transparansi pengadaan pemerintah. Terlebih dalam mendongkrak transaksi e-commerce dengan adanya pekerjaan konstruksi yang ditransaksikan. Ketua Umum APTI KNAS, Sugiharto Santoso, mengapresiasi kegiatan buka puasa bersama yang dilaksanakan Aken. Momen kali ini merupakan wujud sinergitas antara pelaku usaha dan pemegang kebijakan. Kita semua dukung setiap upaya meningkatkan TKDN, termasuk pengusaha TIK wajib mendukung kebijakan LKPP mendorong kenaikan TKDN, ujar Hoki sapaan akrabnya. Sugiharto Santoso, yang akrab disapa Hoki, adalah Ketua Umum Asosiasi Pengusaha TIK Nasional APTI KNAS 123. APTI KNAS adalah asosiasi yang terdiri dari pengusaha, praktisi, dan edukasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi TIK se-Indonesia. Sebagai Ketua Umum APTI KNAS, Hoki memimpin organisasi ini dan berperan penting dalam memajukan industri TIK di Indonesia. Dia juga aktif dalam berbagai acara dan kegiatan yang melibatkan APTI KNAS, seperti kerjasama bidang hukum untuk sektor teknologi dan informasi dengan Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN). Hoki menekankan pentingnya sinergitas antara pelaku usaha dan pemegang kebijakan, dan bahwa semua pihak harus mendukung setiap upaya untuk meningkatkan tingkat komponen dalam negeri TKDN. Dia juga berperan dalam memfasilitasi dan mendukung perusahaan dalam negeri dalam proses sertifikasi TKDN, yang merupakan bagian penting dari program P3DN. Semoga tujuan dari acara buka puasa bersama yang diadakan oleh Asosiasi Katalog Elektronik Nasional Aken dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah LKPP, yaitu mempererat hubungan kerjasama dan mendukung penggunaan produk PDN dan TKDN dapat tercapai dengan baik. Buka puasa bersama di hari ini, LKPP dan Aken berbagi ceria, mengisi Ramadan dengan penuh makna, silaturahmi dan kerjasama menjadi kenangan indah.